sama kalian tentang asal-usul terjadinya Danau Toba. Nah, sebelum aku cerita tentang asal-usul Danau Toba, aku mau cerita dulu lah tentang apa sih itu Danau Toba ya kan sama kalian. Tapi sebelum aku cerita tentang asal-usul Danau Toba, please layakan kalian subscribe dulu channel aku ini. Jadi biar bisa channel aku itu berkembang dan aku bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya dan buat video selanjutnya ya. Karena subscribe itu gratis tinggal tekan aja, pencet aja di tombol subscribe. Nah, terhitunglah subscribe-mu itu ya tolonglah ya. Nah, terus kan aku mau cerita lah dulu, mau jelaskan lah dulu sama kalian ya tentang Danau Toba. Apa sih itu Danau Toba ya Danau Toba itu ya adalah danau vulkanik di mana terdapat sebuah pulau besar tepat berada tengah-tengah danau, yaitu Pulau Samosir udah tahu kalian kan? Udah aku jelaskan, jadi harus tahu lah kalian itu. Nah, kalian udah itu kan Danau Toba ini kan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan mendapatkan predikat sebagai danau terbesar di Asia Tenggara Nah, hingga saat ini daya tarik alamnya itu mempesona, menjadikan lokasi ini menjadi wisata yang menarik bagi wisatawan dalam negeri dan luar negeri itulah hebatnya Danau Toba ini memanglah kalian kesana bagus sekali Danau Toba itu Nah, kemudian kan pada umumnya mayoritas masyarakat yang ada di Danau Toba itu adalah suku Batak Nah, kemudian profesi yang mereka itu sebagian besar itu adalah nelayan, petani, dan pedagang udah kan? Udah tahu kalian kan? Yeah. Jadi kan aku udah sampai situ kan aku ceritakan lah ya kan tentang asal usulnya terjadinya Danau Toba ini Terus kan di sebuah desa kan di wilayah Sumatera Utara di Tapanuli tinggallah seorang pemuda bernama si Toba. Hidupnya itu seorang diri di gubuk kecil, ngejomblo dia ngejomblo, sedih kali nasibnya. Udah gitu kan si Toba ini kan seorang petani yang sangat rajin bekerja, setiap harinya menanam sayuran di kebunnya. Udah jomblo rajin lagi, tiru kalian lah itu ya. Bagusnya itu si Toba itu, tapi cuman itu aja tiru, jangan yang lainnya kau tiru ya. Nah, hari demi hari kan, tahun demi tahun bertambah banyak lah umur si Toba ini, makin tua dia si Toba ini kan mulai kan merasa bosan hidup sendirian. Terkadang untuk melepaskan kepenatannya, dia pun seringlah pergi memancing ke sungai dekat kebunnya itu. Menjelang siang kan setelah selesai memanen beberapa sayur kebunnya, dia pun berencana lah pergi ke sungai untuk memancingnya dia nggak shopping. Udah gitu kan disiapkannya lah peralatannya itu untuk memancingnya itu udah siap semua. Memang rajin kali si Toba ini, siapkannya semua saking dia hobinya untuk memancing. Udah gitu kan di tengah perjalanan mau ke sungai kan disempatkannya lah bergumam dalam hatinya kan dibilangnya lagi dalam hatinya, seandainya aku memiliki istri dan anak, tentunya aku nggak hidup sendirian, tentunya ada yang membantu aku melakukan pekerjaanku, katanya lagi dalam hatinya kan Terus ketika pulang dari kebun, makananku udah disiapkan oleh istriku, disambut oleh istriku, senang kali aku rasa hidupku ya. Itulah dalam hatinya itu si Toba itu. Terus kan sampailah di tempat dimana dia ingin memancing, nggak terasa udah nyampe, orang merangan-angan dia kan tengah jalan. Terus kan ditempatkan dalam mata kail pancingnya ini, sambil tunggunya lah kan menghayal lagi dia. Baik-baik kalau situ menghayal ya, kalau dulu menghayal banyak dapatan, kok sekarang menghayal kok situ. Banyak-banyak kalau menghayal ya. Terus kan begitu, tersentaklah tiba-tiba dia ditariklah mata kailnya ini, ditarik. Biar kalian tahu, tarik lah, rupanya ditarik mata kail ini, dapatnya lah seekor ikan emas besar, yang besaran. Terkejutlah dia kan terkejut kali pun dia. Udah gitu kan, udah dapatnya ikan ini, senang kali dia, teriaklah dia kan, wah besar kali ikan ini, baru kali ini aku dapatkan ikan seperti ini besarnya, sambil teriak dia kan. Udah gitu langsung disudahnya lah mancing, terus pulanglah dia ke gubuknya. Udah pulang dia ke gubuknya kan saking senangnya. Udah gitu kan dibawanya lah ikan ini pulang, letakkannya lah di ember besar, karena memang besar pulanya ikannya kan, jadi besar lah embernya. Kalau kecil nggak muat nanti ikannya kan. Udah gitu kan terus lah pergilah dia ke dapur langsung kan, dipikirkannya lah kan ikan ini kan, bisa lah ikan ini nanti jadi laukku untuk beberapa hari kemudian. Senang kalah hatiku ya, nggak kelaparan lagi aku, katanya lah gitu kan Terus kan udah gitu pergi dia ke dapur, udah dinyalakan api kan.
Gak sabar lagi dia ingin memasak ikan mas ini. Dilihatnya lah di ember itu udah banyak koin emas, sangat banyak koin itu di ember itu, banyak kali. Terkejutlah dia kan. Terus pergi lagi dia ke dapur kan. Rupanya ada seorang perempuan di dapur itu, cantik kali. Cantik Wow. kali. Terkejutlah dia. Tanyalah kan, kau siapa kau? Tuh kan. Jadi adalah ikan yang kau pancing tadi. Uang koin emas yang di ember tadi adalah sisik yang terlepas dari tubuhku yang rusak. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh seorang dukun. Karena aku nggak mau dijodohkan, katanya kan. Iya iyalah, siapa yang mau jodohkan ya kan? Kalau dulu dijodohkan kan langsung lari mereka, terus lompat-lompat tak kemana, bunuh diri langsung kan. Kalau sekarang ya udahlah, banyak sih yang dijodohkan ya kan. Ya kalian lah itu ya. Terus kan, karena engkau telah menyelamatkan aku Tobah dan mengembalikan aku menjadi seorang perempuan, maka aku akan rela menjadi istrimu. Kata ikannya itulah sama si Toba. Siapa yang gak mau kan, cantik lagi kan, berambut panjang lagi, malah mau aja lah si Toba itu kan. Jadi kan bernasib dia. Terus kan weh, dibilang lah kan sama si perempuan itu kan weh, bilang si Toba itulah kan, dibilang lagi, suatu kebetulan ini katanya kan, selama ini aku mengharapkan seorang pendamping untuk tinggal bersama-sama menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan aku. Maka setujulah dia sama si perempuan itu kan untuk nikah kan. Setuju dia, senang kali dia dapat si perempuan itu, orang cantik. Udah gitu kan, si perempuan yang berwajah cantik tadi, dibilanglah syarat-syaratnya untuk jadi suaminya kan, biar bisa jadi istri si Toba itu. Dibilang gini, dibilanglah syarat dan sumpahnya. Jika suatu hari Toba kau marah, jangan pernah kau utarakan asal usulku ya. Kalau aku dari seekor ikan kepada siapapun, itulah syaratnya. Jadi sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi petaka dan bencana besar di desa ini. Jadi si Toba itu pun disanggupinya. Memang kurang ajar nih si Toba ini, gak dipikirkannya dulu kan. Semua ideakannya aja, yang penting nikah dia. Udah gitu kan, hari demi hari mereka pun hiduplah bahagia. Udah nikah pula tong kan. Udah gitu kan, bertahu kalian weh, apa yang dilakukan si Toba itu selama ini terwujudlah semua. Senanglah dia kan, terwujudlah semua kan, bahagialah hidupnya sama si perempuan itu. Udah gitu kan, sampailah mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang disebutlah itu si Samosir. Cantik namanya kan weh, Samosir. Udah gitu kan, Samosir ini tumbuhlah dewasa, bertumbuhlah besar. Udah gitu kan, jadi Samosir ini bisa membantu bapaknya di kebun. Udah gitu kan, setiap hari Samosir ini saat siang antar bekal sama bapaknya di kebun itu. Jadi kan yang dimasakkan mamaknya tadi, mamaknya itu maknya Samosir ini. Kebetulan pandai pula mamaknya masak. Jangan weh. Jadi suatu hari kan, siang hari si Toba ini merasa lelah dan lapar. Udah gitu, sembari ditunggunya si Samosir ini untuk mengantarkan bekal, tapi kok nggak kunjung datang. Kok terlambat si Toba kali ini, si Samosir kali ini, kata si Toba lah kan. Jadi di tengah perjalanan rupanya si Samosir ini udah ngantar, tapi tengah perjalanan kan merasalah si Samosir ini lapar kali si Samosir ini tengah perjalanan. Diciumnya lah kan makanan yang dimasakkan mamaknya ini, enak kali, sedap kali. Wih, wangi kala masak mamaku ini. Jadi berhentilah dia di tengah jalan kan, dimakannya lah, dibukanya lah bekal yang dimasakkan mamaknya ini untuk bapaknya itu kan, dimakannya lah bekalnya ini. Nggak terasa saking enaknya masakan itu, udah mau habis lah, hampir habis lah makanan ini kan. Udah mau hampir habis barulah dia sadar, bekal untuk bapak aku nggak ada lagi. Terus pergilah dia, udah tahu dia bapaknya udah lapar kali kan, udah pergilah dia. Rupanya udah sampai dia di kebun kan, ditengokilah bapaknya udah kelaparan dan kehausan kan, ketakutan dia karena udah mau habis bekalnya itu, takutlah dia kan. Terus dikasihnya lah bekalnya dengan rasa takut sama bapaknya itu, kasihnya lah kan. Rupanya dibuka bapaknya lah bekalnya itu kan, dibuka si Tobain lah bekal untuk makan siangnya itu. Terkejut kali dia, ditengoknya lah bekal itu udah mau habis, udah nggak ada lagi untuk dia gitu kan. Terus ditengoknya si Samosir ini, ketakutan si Samosir ini kan, dibilang lah gini, iya mong, Samosir tadi kan kelaparan, terus kucium masakan mama enak kali, jadi ku makanlah makanan bekal bapak itu, katanya kan. Jadi dibilang lagi nih,
Dibilang gitu, dibilang gitu sama bapaknya itu kan, jadi bilang Samosir sama bapaknya kan. Terus bapaknya ini si Toba ini tersentak lah, langsung lah tiba-tiba dia campakannya lah bekal itu kan, campakannya lah kuat bekal itu yang kosong tadi. Dibilang lah sama Samosir ini, kurang ajar kau Samosir, dasar kau anak ikan kau, main kurang ajar lah si Toba ini kan. Udah bilang tak jangan langgar sumpahnya, dilanggarnya si sumpahnya, saking laparnya lah itu kan. Udah gitu kan, biarkan tahu lagi si Samosir ini pulang lah dia, nangis lah dia pulang, nangis lah dia pulang ke rumahnya, jumpainya lah mamanya kan. Kayak gitu kan, Mae, dibilang bapak aku anak ikan, marah-marah tadi bapak sama aku di kebun katanya kan. Udah gitu kan, kata Samosir sama mamanya, jadi mamanya itu pun nangis lah kan, sedih lah mamanya, yang kurang ajar si Toba ini, dilanggar lagi sumpah itu. Udah bilang jangan kasih tahu sama siapapun, dikasih tahunya udah aku bilang jangan kasih tahu tuh kan. Jadi datanglah mamanya ini kan, disuruh pergi Samosir ini ke bukit yang tinggi, carilah nak bukit yang tinggi nak, selamatkanlah dirimu, kata si mamanya inilah sama Samosir. Jadi pergilah Samosir ini kan, tiba-tiba kan weh, biarkan tahu weh, datanglah hujan deras, petir kencang, gemuruh gitu kan weh. Terus kan weh, air pun meluap lah kan, saking derasnya hujan ini, tenggelamkan lah desa itu, tenggelamlah semua desa itu, seluruh desa itu tenggelam, tergenang air. Jadi sumpah yang dilanggarnya itu, karena sumpah yang dilanggarnya tadi terjadi seperti itu kan weh. Akhirnya seluruh desa itu kan ditenggelamkan dari genangi air kan, jadi berbuahlah menjadi sebuah danau. Nah, yang kini danau itu disebutlah Danau Toba gitu weh. Lalu pulau tempat yang ditempati si Samosir itu disebutlah Pulau Samosir. Gitunya ceritanya weh. Udah tahu kalian kan ceritanya sekarang kan? Nah, itulah ceritanya ya. Cukup sekian lah cerita kali ini. Jadi kalian jangan lupa untuk klik subscribe, gratis yang subscribe itu weh. Ya, jadi kalian bisa share videoku ini ke banyak orang ya, biar aku pun bisa lebih bersemangat lagi. Terima kasih lah ya weh udah nonton video ini.